Selamat datang di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jakarta Selatan. Dalam rangka konsolidasi dan silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan tentunya dengan pimpinan cabang beserta dengan PAC Jakarta Selatan beserta dengan rantingnya. Di bawah kibaran bendera warna hijau berlambang Ka'bah, berjanji bersumpah setia, jangan sampai kita terpecah belah. Partai ini didirikan oleh ormas-ormas Islam, ada keramatnya pasti. Partai kita berapa kali sudah diramal tidak bisa lolos parliamentary threshold di DPR RI, tapi alhamdulillah sudah sekian pemilu selalu partai kita ada di DPR RI. Tapi, nah ini ada tapinya. Jangan sampai justru saat kita jadi pemimpin di partai ini 2024 partai kita kehilangan PT. Jangan. Makanya kita harus tanamkan di hati kita. Pokoknya jangan sampai saat kita memimpin partai kita hilang di DPR, partai kita hilang di DPRD provinsi dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan oleh ketua, memang DPW kita ini semua ada rangkaian satu organisasi, satu kesatuan dari DPW, DPC, PAC dan ranting. Di mana ranting dan PAC ini adalah ujung tombak kita untuk mencapai kemenangan yang dimana di bulan Februari tanggal 14 inilah penentuan kita dalam kita bertempur bagaimana kita bisa mendapatkan suara terbanyak untuk mengembalikan kejayaan P3 di DKI Jakarta. Nah, alhamdulillah kami dari DPW sudah keliling ke 3 DPC, kemarin sudah ke pusat, timur dan utara, sekarang ke selatan dan insya Allah nanti tinggal Jakarta Barat terakhir. Prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh ketua bahwa, dan ini juga sudah isu dari ketua umum, bahwa bagaimana DPRD DKI Jakarta ini bisa kembali lagi minimal seperti di tahun 2014, 2019. Bapak-bapak semua tahu, kami para PAC yang ikrar perdamaian di kecamatan. Segala kekacauan yang terjadi, kami yang dilaporkan. Saya mohon dengan bapak-bapak, segeralah ini masalah kayak gini tuh diselesaikan. Terus pemetaan wilayah yang tahu kami para pengurus ranting. Saya pernah mengutip salah satu kata mantan almarhum mantan sekretaris DPW waktu itu pada zamannya. Saya menggunakan bajunya buat mengingat beliau, almarhum Haji Ridho. Ada satu kata saya kutip yang bagus banget. Kalau ingin membesarkan partai, sejahterakan pengurus ranting, bukan coba buat bedah dapil di kecamatan sehingga PAC itu punya bekal, punya potensi. Jadi bukannya caleg-caleg yang merasa punya tim sukses, tapi mereka harus bekerja sama PAC, karena PAC udah punya bahan. Dia punya dapil, dia punya wilayah, dia sudah memetakan kantong suara, dia memetakan siapa partai-partai mana yang turun di situ, partai mana yang main di situ, partai mana yang suara sini, itu PAC yang punya data. Nah, itulah pentingnya setiap dapil buat rembuk caleg dengan PAC, konsolidasi caleg. Silakan komunikasi calegnya dengan PAC. Misalkan tidak mau menggunakan, minimal PAC mendampingi. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab terjadi sesuatu di lapangan PAC. Buat rembuk caleg. Sehingga saya DPW ketika turun ke DPC komunikasi dengan LP2 punya pemetaan. Kenapa? Karena ketua DPW minta dengan saya tolong potret caleg-caleg di setiap dapil. Yang tahu siapa? Ranting yang tahu. Caleg kita yang potensi siapa aja ini. Sehingga apa? Sehingga ketua DPW kemarin ketika saya berdua menghadap
Karena apa yang disampaikan ketua DPW bahwa ketua DPW akan menggendong 10 harus dapat 10 kursi Jakarta. Maka perintahnya ke saya dan Sekil ialah tolong dipotret caleg-caleg mana setiap dapil yang potensi. Yang tahu siapa? PAC yang tahu. Kenapa? Ini perangkat-perangnya dari bawah. Itulah ketika kita minta struktur kepada DPC, PAC dan Ranting, saya sarankan kita turun. Kita DPW yang datang ke sana. Kita DPW yang datang ke DPC. Gitu juga sarannya bro, tolong DPC turun ke PAC gitu. Dan begitu juga yang digagas sama Jakarta Timur. Mereka berbuat rembuk caleg per dapil. Bersama siapa? Bersama PAC. Sehingga PAC-nya kenal, rantingnya kenal, calegnya juga kenal, dan kita tahu itu caleg turun atau enggak. Begitu dia datang duduk, dia akan cerita, Pak sudah turun di mana. Jadi setiap caleg suruh ngomong, dia suruh turun di mana aja, caleg itu turun di mana. Sehingga ketika bersinggungan di satu kolom yang sama, mereka tahu, karena nggak pernah ketemu, nggak pernah beda dapil, nggak pernah konsolidasi, sehingga nggak tahu mereka turun di kolom yang sama. Ya tentunya pertama Partai P3 bukan partai kaleng-kaleng ya. Dulu pernah menguasai di Jakarta dan partai besar. Nah tentunya strategi pertama adalah bagaimana kita menguatkan kembali suara-suara atau kantong-kantong suara P3 yang ada di Jakarta. Terus yang kedua adalah bagaimana penetrasi masuk kepada suara-suara partai lain yang kemarin kita ada 10 kursi, sekarang tinggal 1 kursi. Berarti 9 kursi sedang dipinjam sama partai lain. Nah berarti bagaimana kita bisa memetakan 9 kursi itu ada di partai mana, supaya caleg-caleg dan para ujung tombak kita di PAC dan Ranting bisa memetakan suara-suara itu. Yang ketiga adalah masalah dengan pemuda. Kita sudah tadi saya sampaikan bahwa semua PAC Ranting bagaimana membentuk tim-tim untuk para generasi milenial, generasi Z. Karena ini jumlahnya sangat besar, 45% lebih. Tentunya kita harus punya strategi khusus bagaimana kita bisa merangkul mereka untuk bisa memilih dan juga bisa memilih P3. Dan yang terakhir adalah masalah media, dan kita juga sampaikan bahwa semua caleg itu harus sudah mulai aktif di media sosial. Karena sekarang perang tidak hanya di darat tapi perang di udara. Kita tetap bina persamaan dan kuatkan untuk memkuatkan persatuan dalam rangka target kita untuk mencapai target 2 kursi di Dapil 8. Insya Allah dengan konsolidasi dengan para caleg dan pengurus PAC, insya Allah akan mencapai target apa yang kita inginkan. Saya demikian.